Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar lagi, semangat lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak kelas 6 hari ini bertemu lagi dengan pelajaran akidah akhlak. Kali ini kita masuk pada bab yang ketiga ya. Judulnya adalah beriman kepada qadha dan qadar ya. Bagaimana sudah sholat subuh tadi pagi? Alhamdulillah. Sudah membereskan tempat tidurnya sendiri, membereskan kamarnya sendiri. Alhamdulillah sudah membantu orang tua hari ini anak-anak. Alhamdulillah sudah ya, sudah berpakaian rapi semuanya. Kita awali pelajaran kita pagi hari ini dengan doa ya. Hari ini Bumi yang akan memimpin. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, pada bab 3 ini kita belajar beriman kepada qadha dan qadar judulnya ya. Setelah pelajaran ini anak kelas 6 dapat mengetahui arti qadha dan qadar, menunjukkan keyakinan terhadap qadha dan qadar, serta menunjukkan contoh-contoh qadha dan qadar. Kita mulai lihat bukunya ya, halaman 17. Ini anak-anak teman 17 ya. Yang A, pengertian qadha dan qadar. Nah, di sini dibedakan ya secara bahasa. Kalau qadha itu adalah ketentuan atau keputusan. Kalau menurut bahasa. Kalau menurut istilah, qadha adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali itu artinya zaman sebelum alam semesta belum diciptakan. Ada suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, itu namanya qadha ya. Nah, sekarang qadar itu apa? Secara bahasa qadar itu adalah ukuran atau jangka waktu tertentu. Kalau menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan yang ditetapkan Allah yang dapat kita saksikan. Contohnya kita bercita-cita jadi juara kelas, maka dengan belajar sungguh-sungguh terwujud cita-citanya, maka itu disebut adalah qadar. Qadarullah, ketentuan Allah ya. Qadar bisa kita ketahui hasilnya setelah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Berikhtiar itu artinya berusaha ya. Nah, itu anak-anak ya. Jadi di sini dibedakan antara qadha dan qadar. Kalau qadha tadi udah zaman sebelum alam diciptakan ya. Kalau qadar itu ketentuan Allah yang kita bisa saksikan setelah terjadi atau setelah manusia itu berusaha ya. Nah, sekarang kita yang ke B, takdir Allah. Qadha dan qadar biasa juga disebut dengan takdir anak-anak ya. Terhadap takdir, manusia hendaknya menerima dengan ikhlas dan tawakal karena merupakan rahasia Allah. Dan takdir itu rahasia ya. Kewajiban manusia hanya berusaha, sedangkan hasil ikhtiar merupakan takdir Allah ya. Jadi kalau kamu sudah berusaha keras, sudah misalnya sudah belajar, sudah berbuat baik, maka itu hasilnya itu adalah merupakan takdir anak-anak ya. Nah, ini surat Ar-Ra'd ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, jadi itu ya. Jadi itu adalah nasib seseorang itu kata Allah itu berdasarkan ikhtiarnya atau usahanya. Kalau sudah berusaha itu namanya takdir ya. Maka anak-anak bingung mana yang takdir, mana yang ini ya. Maka takdir itu dibagi dua anak-anak. Takdir nomor 1 beri ke buku kamu halaman 18 ya. Takdir mu'allaq
yang kedua takdir mubrom. Yang takdir mubrom itu apa? Takdir atau ketentuan Allah yang sudah pasti dan tidak bisa diubah lagi. Kalau mubrom nggak bisa diubah. Contohnya apa itu? Siang dan malam. Terus laki-laki perempuan sudah dilahirkan jadi laki-laki nggak bisa dirubah jadi perempuan ya. Terus hidup mati itu merupakan nggak bisa diubah ya. Nomor 2 takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu ketentuan Allah yang bisa diusahakan dengan ikhtiar tadi yang Bumi sebutkan tadi ya, dengan usaha. Misalnya apa? Menjadi pintar. Pintar itu bukan takdir, pintar itu juga ikhtiar, usaha. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar, kamu akan menjadi pintar. Nah, itu namanya takdir mu'alaq. Kaya miskin anak-anak, orang biasa-biasa termasuk miskin, tapi dia bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, maka dia menjadi kaya, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu namanya takdir mu'alaq, bisa diusahakan anak-anak ya, bisa diusahakan. Selanjutnya dalam meyakini takdir sebaiknya kita menghindari antara doa, ikhtiar, dan tawakal. Nah, itu anak-anak kita berdoa, kita punya cita-cita, terus kita berusaha. Kalau cita-citanya misalnya pengen jadi pengusaha yang sukses, maka dia ikhtiarnya apa? Misalnya dengan belajar ilmu ekonomi, terus ikut magang-magang kayak gitu anak-anak. Terus selanjutnya menyerahkan hasil atau bertawakal kepada Allah ya, sudah berdoa, sudah berusaha, selanjutnya menyerahkan. Agar kenapa anak-anak? Nanti kalau misalnya dia menjadi orang sukses, maka dia itu menjadi orang yang tawadu atau ingat kalau itu dia itu atas pertolongan Allah bisa sukses. Kalau misalnya dia belum sukses, maka dia itu tidak menjadi orang yang putus asa, karena itu adalah sudah takdir atau ketentuan Allah ya. Selanjutnya yang C ya, kita ke halaman 19. Ketentuan baik dan buruk. Apa itu ketentuan baik dan buruk? Nah, jika seorang memilih jalan yang baik, berarti ia dengan sengaja menuju takdir Allah yang baik. Kalau berbuat baik, insya Allah takdir kita baik, gitu ya. Sebaliknya, jika memilih jalan yang buruk, berarti ia sadar menuju takdir Allah yang buruk, gitu ya anak-anak ya. Misalnya kayak maaf ya, misalnya kayak pencuri ataupun preman dan sebagainya. Dia sadar memilih jalan itu jalan yang jelek, yang tidak diridhai Allah, maka takdirnya pun sebenarnya dia menuju takdir Allah yang jelek. Akhirnya dia masuk penjara, atau akhirnya dia digebuki sama masyarakat, atau terjadi hal-hal yang buruk. Maka takdirnya dia itu akibat dia memilih perbuatannya tadi sendiri. Kalau kita berusaha baik, menjadi anak yang kepada orang tua, menjadi anak yang taat pada Allah, berbuat baik kepada sesama, maka kita menuju takdir yang baik. Insya Allah hidup kita juga baik, akan ada banyak pertolongan. Di akhiratnya juga kita akan sama Allah diberi surga, gitu anak-anak ya. Jadi baik dan buruk perbuatan itu nanti akan menentukan takdirnya, akan membawa pada takdir sendiri-sendiri, gitu anak-anak ya. Nah, sekarang hikmah ya. Yang D, hikmah beriman pada qada dan qadar adalah sebagai berikut. Nah, hikmahnya apa? Nomor 1, meningkatkan rasa pasrahan atau tawakal. Pasrah dan tawakal kepada Allah. Nah, kita jadi meningkat pasrah kita kepada Allah karena oh iya sudah takdir, sudah berusaha, misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal yang jelek menurut kita, itu adalah sudah ketentuan Allah. Yang menurut kita jelek itu belum tentu juga jelek menurut Allah. Kata Allah itu yang terbaik untuk kita. Yang kita pandang jelek itu tadi anak-anak. Misalnya tadi malam sudah belajar, terus UH misalnya, terus nilainya ternyata di bawah KKM misalnya. Kan tadi sudah berusaha, kok hasilnya jelek. Nah, kita jadi tawakal pada Allah. Oh, berarti kita sudah pasrah pada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Oh, berarti aku harus lebih rajin lagi, gitu ya. Seperti itu. Nomor 2, memiliki pandangan yang luas tentang masa depan. Kita luas dan terbuka
terbuka ya pandangan kita tentang masa depan kalau kita tuh beriman pada qada dan qadar atau takdir. Nomor 3, segala perbuatannya hanya untuk mencapai ridho Allah. Nah itu anak-anak, kalau untuk perbuatan kita hanya untuk ridho Allah ketika kita melakukan usaha. Kita usahanya itu untuk mendapatkan ridho Allah, karena Allah menyuruh berusaha, kita berusaha. Selanjutnya Allah nanti akan mentakdirkan. Nomor 4, rasa kesabaran lebih meningkat, jadi lebih bersabar. Oh iya, sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berserah. Nah, inilah takdirnya atau keputusan Allah seperti ini. Jadi lebih bersabar ya. Nomor 5, menerima segala hal yang ditentukan Allah dengan rasa ikhlas karena ini sudah merupakan pilihan Allah atau ketentuan Allah setelah saya berikhtiar gitu anak-anak ya. Jadi ikhlas ini yang harus dijalani kayak gitu misalnya ya. Nah, anak-anak sudah habis materinya ya. Alhamdulillah. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi membawa manfaat. Bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.